Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bukan Sampai 7 Kali, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 22. Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Hari ini Tuhan Yesus mengajari kita arti sebuah pengampunan. Pengampunan tanpa batas. Hal ini terungkap dengan jelas dari kata-katanya. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Suatu ungkapan akan pengampunan tanpa batas. Tuhan Yesus selalu mengajak para murid dan pengikutnya untuk selalu mengampuni sesamanya. Mohonlah rahmat pengampunan itu selalu hadir dalam hidup kita. Mari kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang masih membenci dan menaruh dendam kepada kita. Semoga dengan kita doakan kepada Tuhan Yesus, kebencian dan dendamnya kepada kita akan segera luluh. Saudara-saudari terkasih, setiap orang membutuhkan pengampunan atas dosanya. Ketidakmampuan seseorang mengampuni orang lain akan memberatkan hidupnya sendiri. Mari kita belajar untuk mensyukuri setiap berkat pengampunan dan kasih dari Tuhan. Hari ini, marilah kita belajar agar dapat bersyukur untuk semua berkat pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan marilah pula kita berniat untuk mengampuni dan mendoakan orang-orang yang menyakiti hati dan melukai batin kita. Tuntutan Yesus untuk memberikan pengampunan tanpa batas. Sebetulnya, pengampunan itu pertama-tama merupakan suatu anugerah yang kita terima dari Tuhan. Lewat perumpamaan tentang pengampunan, Yesus mengingatkan bahwa hutang dosa yang kita miliki tidak sebanding dengan hutang dosa orang lain kepada kita. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya kita juga rela mengampuni sesama kita secara total, dengan tulus dan sepenuh hati. Saudara-saudari terkasih, bicara soal pengampunan, sebenarnya kita bicara mengenai kasih Allah. Begitu kasih-Nya pada kita, Allah mengampuni kita tanpa batas, seperti diajarkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang pengampunan hari ini. Pengampunan dari Allah itulah yang harus menjadi dasar pengampunan kita akan kesalahan sesama kita. Kita harus mampu mengampuni dan memberikan maaf kepada sesama kita.
bersediakah kita mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita? Untuk kesalahan-kesalahan yang kecil, mungkin iya. Tetapi untuk kesalahan yang besar, Yesus mengajak Petrus dan murid-muridnya yang lain untuk mengampuni orang bersalah tanpa batas. Titik tolak pengampunan adalah kasih Allah yang rela mengampuni orang yang bersalah tanpa batas. Sekiranya yang bersalah itu pasangan hidup kita, suami atau istri kita, maukah kita mengampuni pasangan kita? Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari seorang ibu membawa suaminya menghadap pastor paroki. Pastor bertanya, "Apa yang bisa saya bantu, Bapak dan Ibu terkasih?" Ibu itu segera menjawab, "Saya sakit hati, Pastor. Saya sangat kecewa. Suami saya kambuh lagi, Pastor." Tanya Pastor, "Maksud ibu, suami ibu sakit?" Jawab ibu itu, "Bukan, Pastor. Dia selingkuh lagi, Pastor." Mendengar itu, Pastor diam. Mungkin beliau sadar bahwa telah salah mengira. Lalu Pastor berkata, "Silakan Ibu, lanjutkan cerita Ibu." Lanjut ibu itu, "Saya lebih baik bercerai. Saya cerai saja dari suami saya, daripada hidup tapi ditinggal selingkuh terus." Sambil memandang kepada suami ibu itu yang sejak tadi tertunduk, pastor bertanya, "Bapak, benarkah cerita ibu itu?" Jawab bapak itu, "Benar, Pastor, tapi itu sebelum kami menikah. Sekarang saya sudah tidak pernah selingkuh, Pastor." Kata ibu itu kepada pastor, "Benar, Pastor, tetapi saya takut suami saya akan selingkuh lagi. Saya takut suami saya ini ninggalin saya. Saya tidak mau ditinggal selingkuh." Apakah selama ini kita sudah menjalani hidup pasangan suami istri yang setia pada janji pernikahan kita dengan sehat? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, ampunilah kami, karena kami sering kurang mau memaafkan dan mengampuni pasangan kami. Kami merasa bahwa diri kami yang paling baik, benar dan setia. Ampunilah kami yang sering mengungkit masa lalu dan menyalahkan pasangan kami. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.